Hi, and welcome, hi. Perkenalkan Anggota Kelompok 1. Tria Anissa Lestari 152, Istiqomah 155, Faizatul Ulia 158, Catur Arif Ramadan 166, Bagas Adistia Nugraha 169, Fatwa Pradita 177, Desi Kumalasari 182, Muhammad Fakih 189, Novita Jayanti 192, Laila Alfi Mundrika 199, Sisca Alfitasari 201, Ibnu Salim Alhayu 205, Maryam Handayani 210. Konsep media pembelajaran berbasis I. Subbab pembahasan A. Pengertian media pembelajaran. B. Ruang lingkup media pembelajaran. C. Kedudukan media dalam pembelajaran. D. Fungsi media pembelajaran. E. Integrasi ICT ke dalam media pembelajaran. Baik, di sini kita akan membahas apa itu media pembelajaran. Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Menurut Umar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Association for Education and Communication Technology atau AECT mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan Education Association atau NEA mendefinisikan sebagai benda dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Suraya pada tahun 2012 yaitu alat yang mampu membantu proses pembelajaran mengajar serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Media pembelajaran menurut Saiful Bahari Jamra dan Azwani Zain pada tahun 2020 halaman 121 bahwa media pembelajaran adalah alat bantu apa saja yang dapat disajikan sebagai penyalur pesan agar tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi, kesimpulan dari media pembelajaran ini adalah media pembelajaran dapat dikatakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari guru secara terencana sehingga siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana pemerintahannya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Kemudian di sini ada ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama ada ciri fiksatif. Ciri fiksatif ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksikan suatu objek atau peristiwa. Contohnya, peristiwa sejarah yang sudah berlalu. Jadi siswa dapat mempelajari peristiwa-peristiwa bersejarah itu bisa menggunakan video, dokumentasi, ataupun foto-foto. Dan yang kedua adalah ciri manipulatif. Jadi ciri manipulatif ini kaitannya dengan kejadian yang berlangsung
berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Banyak peristiwa atau objek yang sulit diamati secara langsung dengan mudah melalui video atau foto. Contohnya, siswa ingin mempelajari perkembangan janin dalam rahim ibu selama 9 bulan. Mereka dapat mengamatinya langsung melalui bantuan media pembelajaran berupa video yang disingkat gitu. Baik, yang ketiga itu ada ciri distributif. Ciri distributif itu merupakan suatu objek atau kejadian yang ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan. Kejadian tersebut disajikan kepada siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama. Contohnya, penggunaan CD, flash disk, dan sebagainya yang dapat membantu guru untuk mendistribusikan bahan pembelajaran. Sekian. Yang selanjutnya ada klasifikasi pembelajaran. Media pembelajaran terdiri dari berbagai macam kelompok yang bertujuan memperbaiki kekurangan proses pembelajaran. Media pembelajaran itu sendiri secara umum dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada media hasil teknologi cetak. Nah, contohnya itu seperti teks, grafik, foto, atau presentasi fotografi. Nah, lalu yang selanjutnya ada media hasil teknologi audiovisual, yaitu contohnya seperti yang sering kita gunakan pada kegiatan perkuliahan kita, yaitu seperti proyektor visual, mesin proyektor film, lalu ada tape recorder. Yang selanjutnya ada media hasil teknologi komputer, misalnya itu seperti internet, media sosial, lalu ada juga seperti membuat video animasi. Lalu selanjutnya media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer, contohnya yaitu seperti mesin print dan sebagainya. Klasifikasi media pembelajaran menurut Daryanto 2011 yaitu dilakukan berdasarkan karakteristik jenis media dan tujuan pemakaian. Lalu Daryanto juga memperkenalkan 5 model media dari informasi peneliti luar. Nah, di sini saya akan membahas satu di antaranya, yaitu menurut Shahram 1985 mengemukakan bahwa penggolongan media meliputi 3 hal, yaitu media rumit, mahal, dan sederhana. Media dikelompokkan menurut daya liputannya, yaitu yang pertama ada liputan luas dan serentak, contohnya itu seperti TV, radio, dan faksimiil. Lalu yang kedua ada liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, slide, poster, audio. Nah, selanjutnya media untuk belajar individual seperti buku, modul, lalu program belajar komputer, dan telepon. Terima kasih. Kedudukan media dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan sistem. Media merupakan bagian dari komponen sistem pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, media tidak bisa dipandang sebagai alat peraga atau alat bantu dalam mengajar bagi guru, dan bukan pula sebagai selingan dalam mengajar, tetapi media merupakan bagian yang tak terpisahkan dari setiap pembelajaran. Kedudukan media dalam pembelajaran. Kedudukan media dalam pembelajaran sangat penting, bahkan sejajar dengan metode pembelajaran, karena metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya akan menuntut media apa yang dapat diintegrasikan dan dapat diadaptasi dengan kondisi yang dihadapi. Maka dari itu, media dalam pembelajaran sangatlah penting dan menentukan akan keberhasilan proses pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu kedudukan media pembelajaran. Menurut Maimunah 2016 mempunyai 5 kegunaan, yaitu yang pertama, memperjelas pesan yang akan disampaikan ke peserta didik. Yang kedua yaitu mempunyai hemat ruang, waktu, dan tenaga. Yang ketiga yaitu menimbulkan rasa ingin belajar dan interaksi langsung antara murid dan sumber belajar. Yang keempat yaitu memperbesar kemungkinan seorang anak belajar mandiri sesuai bakat, kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Terima kasih.
Fungsi media pembelajaran. Ditinjau dari proses pembelajaran, bahwasanya fungsi media pembelajaran yaitu sebagai sumber informasi atau sumber yang dibawa oleh pembelajar atau guru ke penerima, yaitu peserta didik atau siswa. Menurut S. Gerlach dan P. Ely menjelaskan bahwa fungsi pembelajaran memiliki 3 macam. Yang pertama fiksatif, yang kedua manipulatif, dan yang ketiga distributif. Yang pertama fiksatif. Fiksatif artinya media memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan kemudian mengambil kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua manipulatif. Manipulatif artinya menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan manipulasi sesuai dengan keperluan. Misalnya dirubah ukurannya, benda yang besar dapat dikecilkan dan benda yang kecil dapat dibesarkan atau diperbesar. Yang ketiga distributif. Artinya dengan menggunakan media maka dapat menjangkau sasarana yang lebih luas, atau media mampu menjangkau audiens dengan jumlah besar atau jumlah banyak. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi media pembelajaran menurut Derek Rotary. Menurut Derek Rotary sendiri, fungsi media pembelajaran ada 4, yaitu yang pertama, dapat membangkitkan motivasi siswa dalam menerima pesan. Yang kedua yaitu menimbulkan respon siswa dalam menanggapi stimulus yang terkandung dalam media. Lebih mempermudah siswa untuk mengulangi pesan yang terdapat dalam media. Yang ketiga yaitu dapat memberikan masukan atau umpan balik lebih cepat. Yang keempat yaitu dapat merangsang siswa untuk mengadakan latihan. Yang selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran menurut Harry C. McCown, yaitu menurutnya fungsi media pembelajaran ada 3. Yang pertama yaitu dapat merubah situasi belajar yang semuanya bersifat teoritis dan abstrak dapat menjadi lebih praktis dan konkret. Yang kedua yaitu dapat menimbulkan motivasi anak untuk lebih aktif dalam memusatkan perhatian pada objek yang dipelajari. Yang ketiga yaitu dapat memperjelas isi pembelajaran dan membangkitkan rasa ingin tahu terhadap isi pembelajaran. Levi Ilens 1982 mengemukakan 4 fungsi media pengajaran, khususnya media visual, yaitu yang pertama fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian pembelajaran untuk konsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Selanjutnya fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan pembelajaran ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Fungsi kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang menggunakan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi teks dalam mengingat kembali. Pembelajaran menurut Kemp dan Danton. Yang pertama yaitu memotivasi minat atau tindakan. Yang kedua menyajikan informasi. Yang ketiga memberi instruktur. Integrasi ICT ke dalam media pembelajaran. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information Communication and Technology (ICT) di era globalisasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dalam mendukung efektivitas dan kualitas proses pendidikan. Kemajuan teknologi yang pesat menuntut kemampuan guru untuk dapat mengintegrasikan ICT dalam proses belajar mengajar. Integrasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang memasukkan unsur-unsur teknologi dalam pembelajaran dan merupakan satu kesatuan dengan materi pedagogiknya. Dengan hadirnya ICT pada abad digital ini dapat dijadikan salah satu unsur penyangga berlangsungnya proses pembelajaran, maka menambah kompleksnya proses penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang artinya peran guru berubah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran perlu dikelola dengan menarik dan interaktif, kemudian ditambah dengan kemampuan mengintegrasi ICT dalam pelaksanaannya, serta dapat menyusun dan membuat model pembelajarannya. Pemerintah telah mendukung penggunaan ICT dalam pembelajaran sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa proses pembelajaran menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, aktif kreatif, efektif, menyenangkan, dan kontekstual. Penambahan komponen teknologi dalam hubungannya dengan pedagogi dan materi pelajaran menambah dalam merancang pembelajaran berubah menjadi kompleks. Kompleksnya masalah itu dipicu oleh interaksi apa yang terjadi dalam tiga komponen tersebut. Mau tidak mau, guru harus melakukan integrasi ICT. Kalau tidak dilakukan, maka tidak akan ada perubahan dalam menyusun rancangan, melaksanakan, dan mengevaluasi siswa dalam proses pembelajaran. Proses integrasi atau menggabungkan antara materi pelajaran, pedagogi, dan teknologi membutuhkan waktu dan ketekunan bagi guru untuk mendesain pembelajarannya. Guru diharapkan dapat berlatih menyusun dan menawarkan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dengan menggunakan teknologi. Bahkan sajian integrasinya dituntut lebih menarik siswa dalam belajar.